pelajaran pada kali ini, kita akan membahas tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Di sini kita bisa lihat ada contoh dari sel hewan dan sel tumbuhan. Coba kalian amati apa perbedaan keduanya. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan, maka kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan sel. Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Bagian-bagian sel kita sebut dengan organel sel. Di sini saya tampilkan dua macam sel hewan dan sel tumbuhan. Organel sel berarti bagian penyusun dari suatu sel. Untuk sel hewan, diantaranya terdiri dari sentriol, perioksisom, mikrofilamen, mitokondria, flagela, nukleus, ribosom, RE kasar, membran plasma, RE halus, badan Golgi, mikrotubulus, dan lisosom. Sedangkan organel penyusun sel tumbuhan, di sini ada membran plasma, dinding sel, perioksisom, RE halus, RE kasar, nukleolus, kromatin, selaput, kemudian vakuola, kemudian tonoplast, mikrotubulus, mitokondria, ribosom, mikrofilamen, kloroplas, plasmodesmata, badan Golgi. Sekarang kita lihat apa perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Sini kita bisa taruh perbedaannya dalam bentuk tabel. Kita lihat organel sel yang hanya terdapat pada sel hewan tapi tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Ataupun sebaliknya, yang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan tapi tidak dimiliki oleh sel hewan. Bisa kita lihat yang pertama untuk sel hewan. Kita lihat, kita amati untuk sel hewan. Yang pertama kita lihat di sini adalah sentriol. Sel hewan memiliki sentriol, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki sentriol. Berarti kita tuliskan pada tabel ini, pembeda yang pertama adalah sentriol. Yang kedua, organel yang membedakan antara hewan dengan tumbuhan yaitu lisosom. Kita tuliskan kembali pembedanya pada tabel ini, lisosom. Kemudian untuk organel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan tapi tidak dimiliki oleh sel hewan. Yang pertama adalah dinding sel. Kita tuliskan dinding sel. Yang kedua, kita bisa lihat yang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan adalah kloroplas. Selanjutnya, pembeda yang ketiga adalah vakuola. Sebenarnya, vakuola pun terdapat pada sel hewan. Tapi mereka memiliki perbedaan. Apa perbedaannya? Berdasarkan ukurannya. Vakuola pada sel hewan memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan pada tumbuhan, vakuolanya memiliki ukuran yang lebih besar. Kita bisa tuliskan juga untuk sentriol, lisosom, dinding sel, dan kloroplas dengan kita tuliskan di sini. Pada sel hewan terdapat sentriol. Sel tumbuhan tidak ada. Pada sel hewan terdapat lisosom. Pada tumbuhan tidak ada lisosom. Pada sel hewan tidak terdapat dinding sel,
Sedangkan pada tumbuhan terdapat dinding sel. Pada sel hewan tidak terdapat kloroplas. Pada sel tumbuhan terdapat kloroplas. Apa sih fungsi dari masing-masing organel sel yang tadi kita sudah tuliskan pada tabel? Yang pertama adalah dinding sel. Dinding sel memiliki fungsi melindungi bagian dalam sel, memfasilitasi sirkulasi dan distribusi sel. Yang kedua adalah kloroplas. Kloroplas berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Yang ketiga adalah sitosol. Sitosol berfungsi untuk membantu pembelahan sel dengan memfasilitasi pemisahan kromosom. Sedangkan lisosom berfungsi untuk sekresi, perbaikan membran plasma, dan metabolisme energi. Dan yang terakhir, vakuola. Vakuola berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan penimbunan, serta membantu proses homeostasis. Untuk lebih memahami pada materi kali ini, yuk kita simak latihan soalnya. Untuk nomor 1, soalnya adalah organel sel yang berfungsi melindungi bagian dalam sel, distribusi sel, dan tempat penyimpanan adalah A. Lisosom, B. Vakuola, C. Dinding sel, dan D. Mitokondria. Jawabannya adalah dinding sel. Jawabannya adalah dinding sel. Untuk soal nomor 2, soalnya adalah perhatikan gambar berikut. Fungsi organel sel tersebut adalah A. Tempat fotosintesis, B. Membantu pembelahan sel, C. Melindungi bagian dalam sel, dan D. Tempat ekskresi sel. Kita lihat pada gambar ini merupakan gambar dari sitosol, sehingga fungsi sitosol sebagai membantu pembelahan sel. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian. Silakan dibaca kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.